lagi dan lagi IHSG mengalami bisa dikatakan lesu lah ya. Lesu di sesi 1 value transaksinya hanya 5 triliun ya, hanya 5 triliun dan saya bisa katakan kenaikan ini di awal terutama itu didompleng oleh perusahaan batubara dan turunannya. Terutama ada news UNTR yang akan membagikan dividen sebesar 6.000 per lembar. Gokil. 6.000 per lembar. Kalau dihitung ya, 6.000 dengan harga sekarang 28.400 ya. Mereka akan membagikan dividen yield sebesar 21%. Wow, gila perusahaan ini. Tapi memang dengan laba yang naik signifikan karena batu baranya juga naik, ya make sense ya, make sense. Meskipun UNTR ini bisa dikatakan ya bisnisnya kan alat berat ya, tetapi dia mendapatkan durian runtuh di saat harga batu bara mulai perform di COVID kemarin ya. Setelah COVID kemarin harga batu bara pada naik dan ya salah satu kena impactnya ya UNTR ya. Dan video di kali ini saya akan mengulas khusus untuk saham-saham batubara ya, yaitu ada Adaro, ADMR, BRMS, Bumi, PTBI, TMG Indi, dan SGER. Seperti apa? Kita bahas teknikalnya di video kali ini. UNTR naik 12,81 dan Astra ikut naik juga 6%. Why? Karena UNTR ini salah satu anak perusahaan dari Astra. Jadi kalau mereka akan bagi dividen besar, ya induknya dapat juga. Gitu sih, make sense sih. Oke, kita lihat ya. Harga batu bara dunia sekarang berada di titik di harga 196 dolar per tonnya. Nah, ini harga batu bara waktu COVID kemarin tuh di bawah 70 ya. Dan banyak mengatakan saat harga batu bara ke 70 per dolar itu perusahaan batu bara sudah panen, apalagi ini. Bahkan sebelumnya sempat di angka 300-400-an. Nah, ini luar biasa ya. Kalau teman-teman ingat saya pernah mengatakan bahwa kemungkinan besar titik peak batu bara itu ada di 2023. Tapi kapan we never know dan saya pun juga tidak tahu. Nah, melihat kondisi sekarang ini sudah kondisi kalau secara RSI ya, ini sudah jenuh jual di batu baranya dan kemungkinan ini akan ada rebound. Karena ada rebound mungkin di dekat-dekat 180 per dolar. Ini harga batu baranya ya. Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan batubara? Kita ulas satu persatu. Yang pertama kita mulai dari Adaro. ADMR aslinya enggak sih, tapi ya enggak apa-apa. Oke. Kalau teman-teman perhatikan ya, grafiknya sama. Chartnya sama dengan chart batubara. Nah ini Adaro. Dia hari ini naik dan bisa tembus resistennya di 2970. Selagi di atas itu oke-oke aja. Dan ini ada double bottom. Teman-teman bisa anggap double bottom atau cup and handle pun ya sudah lah, sama saja ya. Kenapa? Karena ya kenaikannya pun juga sama gitu. Yang diukur cekungan mangkoknya kan, bukan handle-nya. Oke, kita ukur dia akan menuju ke dia akan menuju ke 3200 untuk si Adaro 3200. At least pertama dia akan nutup sini dulu lah, nutup gapnya di sini. Ini di close di 3130. Nah, minimal dia akan nutup ke sini lah 3130. Baru selanjutnya dia menuju ke 3200. Nah, baru habis itu ke 3210. Oke. Ini oke sih habis itu. Nih, area 2970 bisa jadi area stop loss-nya. Bisa kasih warna putih. Nah, oke. Mungkin akan di sini sih. Minimal 3130 sangatlah bisa, volumenya juga kuat. Ini Adaro. Lalu selanjutnya ADMR akan seperti apa? Oke, ADMR, anak perusahaan dari Adaro. Adaro Mineral Energy. Di sini juga belum kelihatan nih ada bullish divergent apa enggak. Kita turunkan time frame ya 30 menit. Ini pun juga belum kelihatan. 15 menit deh. Tidak ada bullish divergent di sini, jadi ya sudah tidak ada apa-apa di sini. ADMR. Nah, yang saya melihat ini ADMR
ini hanya bukan tidak mungkin, ini hanya rebound sesaat ya. Ini ada demand area di sini. Wait, lebih ke sini. Nah, ini ada demand area di sini 1290 dan tadi titik low-nya berada di angka 1290 tepat di area sini dan dia mantul ya. 1290 boleh ini jadi area supportnya, last support lah ya. Setelah itu udah silahkan buang aja. Ini agak kalau pengen aman tunggu dia naik di sini dulu sih. 1480 minimal kalau pengen amannya. Di atas itu lebih oke sih untuk si ADMR. Oke, lanjut selanjutnya yang ketiga ada BRMS. BRMS. Bumi Resort Mineral. Ini adalah anak perusahaan dari Bakri Family. Nah, dan ini saya bisa katakan ini posisinya low risk, hanya sebatas low risk. Hanya sebatas low risk 160. Kalau kita lihat di Catherine, dilihat di Catherine pun kemungkinan besar ini belum ada large player-nya yang masuk ya. Kalau saya cek berdasarkan di sini di Catherine, kita tengok ya. Ini low risk dan targetnya bisa ke 184, sebelumnya ke sini dulu 176. 176. Kita tengok bentar, Catherine-nya masih loading. Oke, targetnya ke sini. Dan ini downtrend line yang kuning ini sudah tembus tempo hari tanggal 16. Terus kembali dia downtrend line lagi, ada lagi. Ya, jadi ini ya tunggu dia break lebih oke sih. Break dari garis miring putih ini lebih oke lah. Untuk menuju ke 176. Apa yang saya lakukan ya saya do nothing untuk saham ini. Wah, ini masih loading banget nih, internetnya jelek. Oke, ini untuk BRMS ya, secara teknikal seperti itu nanti kita lihat. Selanjutnya adalah Bumi. Oke, untuk chart selanjutnya saya pakai trading view ya. Saya nggak tahu ini Stockbit-nya lagi error dari tadi loading terus. Kita ke selanjutnya, sahamnya adalah Bumi. Oke, ini sekilas ada pattern bearish ya. Jadi agak waspada. 133 jebol teman-teman harus kabur. Ini ada inverted cup and handle di sini, dimana ini adalah candle continuous ya, candle continuous dimana dia sebelumnya downtrend ya, ini melanjutkan. Target turunnya lumayan dalam kalau ini terjadi minimal. Nah, ini saya katakan minimal ya. Kalau 133 jebol minimal dia bisa sampai ke 79. Satu itu poinnya. Yang kedua, poin yang perlu teman-teman perhatikan adalah Bakri ini nggak main-main kalau turun. Bisa tengok di candle ini, dia ARB berkali-kali, ini pun juga sama. Jadi Bakri jangan ambil pusing, kalau memang sudah toleransinya cut loss ya cut loss. Untuk Bumi ya, pertahanannya di 133 jebol itu wassalam lah. Jadi silahkan kabur. Oke, Bumi inverted cup and handle. Selanjutnya ada PTBA. UNTR aja bagi dividen gede, harusnya ini pun juga akan bagi dividen gede nantinya. Pastinya harusnya. Dan saya bisa yakin seperti itu. Tahun 2019 kalau nggak salah, Inalum aja minta 90% ya, apalagi sekarang harusnya lebih deh. Harusnya bisa lebih. Oke, saya melihat ini ada double bottom untuk si PTBA, tapi double bottomnya bisa dikatakan miring ini. Nah, double bottomnya miring dengan target tuh sampai ke wait. Oke, ini miring gini. Nah, targetnya untuk si PTBA itu sampai ke, nah ini sudah capai target. Di resisten ini udah targetnya. Jadi kalau habis ini koreksi ini hal yang wajar, 3830. Di sini ada gap lagi 3960, ini bisa jadi area resisten selanjutnya kalau dia kuat di atas 3820. Tapi saya akan prefer tunggu dulu di dekat sini 3730. Besar kemungkinan dia koreksi dulu sini, kasih warna putih aja deh. Sini atau bisa saja sampai sini.
Sampai ini ada gap juga, mulut gap 36-360. Jadi gap ini bisa jadi patokan kita buat support dan resisten. Nah, ini ada gap di atas dan di bawah. Jadi teman-teman bisa tunggu deket-deket sini atau dia tunggu di atas ini 3820. Di atas itu oke lah. Apakah gap selalu ditutup? Enggak juga. Tuh, oke. Ini PTBA, lalu selanjutnya ITMG. Indo Tambang Raya Megah. Ini habis break baru hari ini 36825 dan double bottom di sini. Jadi ini hal yang oke. Volumenya juga udah oke. Ini pun juga sama ya, candlenya breaknya miring nih. Nah, ini pun juga sama ya, double bottom dan baru hari ini loh, baru hari ini teman-teman bisa pick up pun nggak masalah, berani pick up, berani ambil, targetnya ke 39125. 39125, stop lossnya bisa di sini. High kemarin 36350. 36350. Mungkin bisa dikatakan harganya memang premium untuk saham ini. Secara risk and reward untuk saham ini, untuk ITMG itu potensi cuannya 5%, kalau turun 2%. Jadi 1/2. Jadi secara risk and reward menarik untuk si ITMG. Oke, dan 39125. Lalu lanjut, selanjutnya ada Indi. Dan nanti kita terakhir Seger. Indica Energy. Wow, hari ini naik. Apakah sudah tembus dari downtrend line-nya? Downtrend line-nya terlalu nukik. Ini saya bikin gini aja lah. Oke, ini ada downtrend line-nya. Ini jadi waspada di sini. Lalu di sini ada supply area juga. Beberapa kali ini tertembus, bisa kuat, akhirnya jebol, bisa naik lagi. Dan di sini RNK ini 2490. Dan ini hari ini baru naik, volumenya juga oke. Selagi kuat di atas 2290, silakan hajar untuk si Indi. Stop loss-nya bisa ke 2240. Low risk ini untuk Indi, targetnya berapa? Targetnya sangatlah masuk akal sih kalau dia ke 2490 sini untuk si Indi. Sebelum ke sana ke sini dulu lah, ke 2350 lah untuk si Indi. 2350 dan 2490 untuk si Indi ya, Indica. Kenapa 2490? Ini ada downtrend line dan juga ini ada supply area. Jadi berhati-hatilah untuk Indi. Low risk kondisinya. Selanjutnya Seger. SGER, Sumber Global Energy. Wow, ini pun juga sama di demand area. Jebol 525 ya udah. See you again. 535 lah. Teman-teman boleh kasih toleransi sampai bawah 500 silahkan. Tinggal nih dia mau kemana nih arahnya nih. Dia arahnya mau kemana. Oke, jadi agak berwaspada buat ini Seger. Kalau secara Catherine, nah ini Catherine-nya BRMS ya. Tipis lah ya di atas. Kalau Catherine-nya Seger kita lihat retail dan large player tidak ngapa-ngapain. Jadi kemungkinan dia akan sideways lama. So ya ditunggu aja lah. Dia melakukan do nothing. Jadi itu beberapa saham sektor coal, batu bara, mungkin yang jadi yang oke ya, yaitu ITMG yang karena baru breakout, low risk juga, PTBA juga oke, dan jangan kaget nantinya kalau mereka waktu RUPST ya, terutama nanti di bulan Maret, April, mereka bagi dividen besar, ya make sense karena mereka cuannya gede banget di tahun 2022 ini. Dan mungkin nantinya akan menjadi cuan terbesar sepanjang sejarah dari perusahaan-perusahaan batubara, dan itu sangatlah make sense karena harga batubaranya ya juga naik gila-gilaan. Mungkin itu video teknikal di hari ini, semoga bermanfaat, dan seperti biasa Kamis nanti kita akan live trade bareng. See you on the next video. Bye bye.